Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kelas 9. Saya akan membacakan latihan ujian sekolah tahap 3 bahasa Indonesia. 1. Musim hujan telah datang. Para petani sangat riang. Mereka mulai mengolah tanah hadang. Ada petani yang mencangkul membajak menggunakan tenaga hewan dan ada pula menggunakan traktor tangan. Arti kata membajak dalam paragraf di atas adalah A. Mengolah tanah dengan baja agar gebur sehingga mudah ditanami. 2. Tanah basah setelah diguyur hujan. Para petani gembira menyambut kedatangannya musim penghujan. Tanaman-tanaman padi akan tumbuh subur ketika musim penghujan. Antonim kata yang bercetak tebal dalam bacaan di atas adalah C. Kering. Bacalah teks berikut untuk soal nomor 33-7. Baduy yang masih murni. Wilayah Baduy suasananya amat tenang dan sejuk. Tenang karena masyarakat Baduy secara umum tidak menggunakan alat-alat modern. Sejuk karena di sana terdapat banyak pohon rindang. Suku Baduy terbagi dalam 2 kelompok, yaitu suku Baduy luar dan suku Baduy dalam. Ciri khas masyarakat Baduy luar adalah pakaian berwarna hitam. Sementara itu ciri khas masyarakat Baduy dalam yaitu pakaian berwarna putih. Masyarakat Baduy luar masih mau berinteraksi dengan kehidupan modern meskipun terbatas. Sedangkan masyarakat Baduy dalam benar-benar masih menjalankan kehidupan tradisional mereka dengan murni. Suku Baduy hingga sekarang masih menjalankan kehidupan mereka dengan adat-adat dan budaya tradisional. Rumah-rumah suku Baduy masih mempertahankan bentuk rumah tradisionalnya. Jalannya juga masih disusun dari batu dan tanah. Tidak ada kendaraan modern. Suku Baduy juga pantang menggunakan alas kaki. Masyarakat suku Baduy menjaga dan melestarikan alam dengan baik. Alam adalah sahabat sekaligus fasilitas untuk kehidupan mereka. Suku Baduy bekerja dengan cara bertani dan berladang. Mereka mengolah lahan dan menghasilkan makanan dari alam. Oleh karena itu, hampir di setiap rumah suku Baduy terdapat lewit atau lumbung padi. 3. Kalimat tanya yang sesuai dengan paragraf ketiga adalah B. Bagaimana masyarakat Baduy menjalankan kehidupannya? 4. Mengapa wilayah Baduy terasa sejuk? Jawab pertanyaan berikut. Di atas yang tepat adalah A. Karena di sana terdapat banyak pohon rindang. 5. Kalimat utama paragraf ketiga adalah A. Suku Baduy hingga sekarang masih menjalankan kehidupan mereka dengan adat-adat dan budaya tradisional. 6. Simpulan paragraf kedua pada bacaan tersebut yaitu D. Masyarakat Baduy dalam dan masyarakat Baduy luar menjalankan kehidupan dengan cara yang berbeda. 7. Pertanyaan yang sesuai dengan isi paragraf kedua adalah D. Masyarakat Baduy dalam memakai pakaian berwarna putih. 8. Belajar menjadi kunci untuk meraih cita-cita. Setiap orang memiliki cita-cita. Cita-cita itu akan tercapai apabila kita mau berusaha keras. Usaha keras itu harus dimulai sejak dini, yaitu dengan belajar dan meraih prestasi. Oleh sebab itu, marilah belajar dengan sungguh-sungguh untuk meraih cita-cita. Teks di atas termasuk jenis D. Persuasi. Teks untuk soal nomor 9 dan 10. Lakukan sanitasi lingkungan. Sanitasi adalah perilaku untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, mulai dari air, tanah, hingga sanitasi lingkungan bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia. Sanitasi lingkungan dapat dilakukan salah satunya dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah yang dibuang sembarangan, apalagi di sungai, dapat menimbulkan bencana alam. Cara lainnya untuk melakukan sanitasi lingkungan yaitu dengan memastikan air yang digunakan bersih. Air kotor yang masuk ke tubuh dapat mengganggu kesehatan. Lakukan penetralan terlebih dahulu jika air di rumah berwarna berbau atau berasap. Cara selanjutnya adalah dengan memperhatikan saluran pembuangan. Saluran pembuangan yang baik berjarak minimal 10 meter dari rumah. Terakhir, perbaiki sistem pembuangan air buangan limbah rumah tangga maupun industri seharusnya diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan. 9. Apa yang terjadi jika sanitasi lingkungan tidak dilakukan? D. Penduduk terserang penyakit. 10. SD Merdeka mengumpulkan pakaian bekas layak pakai untuk membantu korban bencana alam. Dari hasil pengumpulan diperoleh 50 seragam sekolah, 45 kaos, dan 30 celana panjang. Tabel pakaian bekas layak pakai yang terkumpul. Jenis pakaian nomor 1 seragam sekolah jumlah 1, 2 kaos jumlah 2, 3 celana panjang jumlah 3. Data yang tepat untuk mengisi tabel bernomor 2 adalah B. 45. Perhatikan teks 1. Pantai Klang terletak di Desa Nagalawan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Begal, Sumatera Utara. Pantainya berpasir putih bagai kristal. Wisatawan yang ingin bersantai dapat menyewa pondok-pondok di sekitar kawasan pantai. 2. Teks 2. Pantai Sialang Buah terletak di Desa Sialang, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Untuk mencapai pantai ini, wisatawan harus menempuh jarak sekitar 60 km dari kota Medan. Dari Sei Sampah sekitar 9 km melewati rute Medan sampai tebing tinggi. Persamaan kedua teks tersebut adalah B. Pantai yang terletak di Sumatera Utara. 12. Perhatikan kutipan drama berikut. Ibu berkata, "Rani, mengapa kamu terlihat murung?" Rani menjawab, "Aku tidak sengaja menghilangkan buku temanku, Bu." Ibu berkata lagi, "Sebaiknya kamu berterus terang kepada temanmu, Rani." Rani pun menjawab, "Tapi bagaimana kalau temanku marah, Bu?" Ibu berkata, "Kamu harus mencoba terlebih dahulu. Ketika kita berbuat salah, kita harus siap menerima resikonya." Rani menjawab, "Baik, Bu, aku akan berterus terang kepada temanku." Pernyataan yang sesuai dengan isi kutipan drama di atas adalah A. Rani akan berterus terang kepada temannya. Bacaan untuk soal nomor 13-15. Hari ini di kelas Roni ada pelajaran matematika. Pak Guru meminta murid-murid mengerjakan soal. Setelah pelajaran selesai, Pak Guru memberikan pesan kepada para siswa untuk mengulang pelajaran di rumah. Alasannya, sewaktu-waktu dapat dilakukan ulangan mendadak. Bel pulang sekolah berbunyi. Yuda dan Bima mengajak Roni bermain sepak bola. Ron, nanti sore bermain sepak bola bersama yuk, kata Yuda. Ayo Ron, ajak Bima. Roni terdiam sebentar. Tapi aku ingin belajar matematika. Kalian ingat kata Pak Guru tadi akan ada ulangan mendadak, kata Roni. Dalam hati, Roni ingin mengikuti ajakan teman-temannya bermain sepak bola sebab ia gemar bermain sepak bola tetapi Roni tak ingin gagal dalam ulangan matematika. 13. Pernyataan yang sesuai dengan isi kutipan cerita di atas adalah C. Roni ingin berusaha sebaik-baiknya supaya nilai ulangan matematika bagus. 14. Konflik dalam cerita di atas adalah C. Roni khawatir ada ulangan mendadak sehingga tidak ikut bermain sepak bola. 15. Hal yang akan dilakukan Roni adalah A. Roni tidak ikut bermain sepak bola. Bacalah kutipan cerita berikut untuk mengerjakan soal nomor 16-18. Mogu dan pohon pengetahuan. Mogu adalah seorang anak yang rajin, sangat haus akan pengetahuan. Karena kehidupannya yang miskin, Mogu tak bisa belajar ke kota. Suatu hari, Mogu mencari kayu bakar di hutan. Ia menemukan
sebuah pohon yang dapat bicara. Pohon itu bernama Tule, si pohon pengetahuan. Karena Mogu rajin dan baik hati, Tule meminta Mogu menjadi muridnya. Sejak hari itu, setiap hari Mogu menemui Tule untuk menimba ilmu. Setelah dewasa, Mogu dikenal sebagai pemuda yang amat cerdas, rajin, dan baik hati. Lalu ia diangkat menjadi pejabat penting di kerajaan. Setelah sang raja wafat, Mogu ditunjuk untuk menggantikan raja. Meskipun sudah menjadi raja, Mogu tak pernah berhenti belajar. Ia masih mempelajari buku yang Tule berikan untuknya. 16. Tokoh utama cerita di atas adalah A. Mogu. 17. Latar tempat cerita tersebut adalah B. Pada suatu hari. 18 amanah cerita di atas adalah A. Pantang menyerah dalam mencari ilmu. 19. Bacalah. Nadia disukai teman-temannya karena sifatnya. Nadia sering melerai teman-temannya yang berselisih. Apabila ada teman yang berselisih, Nadia menenangkan mereka hingga kemarahan mereka mereda. Nadia bagaikan air bagi teman-temannya. Makna kata air dalam cerita tersebut adalah C. Penyejuk. 20. Bacalah. Alvin dan Ihsan sedang dalam perjalanan pulang sekolah. Ihsan berkata, lihat di jalan depan pasar itu, Vin. Mengapa anak itu terlihat bingung ya? Alvin menjawab, benar, anak itu sendirian. Pasti dia terpisah dari orang tuanya saat berbelanja di pasar. Ihsan, ayo kita menolong anak itu. Alvin dan Ihsan kemudian berjalan mendekati seorang anak. Ihsan bertanya, Dit, di mana orang tuamu? Anak menjawab, tidak tahu, Kak. Tadi kami ada di sini, tapi aku pergi sebentar untuk melihat burung. Setelah aku kembali, mereka tidak ada. Alvin, jangan cemas, Dit, kami akan menolongmu. Ihsan menjawab, Vin, ayo kita ke ruang informasi. Kita harus melaporkan peristiwa ini supaya petugas dan dapat membantu kita. Topik kutipan drama tersebut adalah dia menolong orang lain yang sedang kesulitan. 21. Bacalah. Hulu Balang kerajaan heran melihat ada rumah kecil di tengah hutan. Keesokan harinya para Hulu Balang datang bersama sang raja. Raja meminta agar pintu dibuka. Namun Tempe rumah Sani tetap tidak berani membukanya. Pada saat itu datanglah Mahama Lagaligo. Saya datang, Kak. Bukalah pintu, kata Mahama Lagaligo. Mendengar suara adiknya, barulah Tempe rumah Sani mau membukakan pintu. Nah, kalimat yang bercatat tebal pada kutipan di atas adalah Tampe rumah Sani hanya percaya kepada adiknya. 22. Bacalah. Dahulu kehidupan rajin ratu yang amat boros. Akibatnya rakyat harus membayar pajak yang amat tinggi untuk mencukupi dana istana. Melihat hal itu, putra mereka yang baik hati merasa tidak senang. Suatu hari, Pangeran Aji Lesmana memberanikan diri berkata kepada ayah bundanya, ayah dan ibu, janganlah menyusahkan orang miskin. Raja dan ratu sangat marah mendengar perkataan putra mereka itu. Mereka lalu mengusir Pangeran Aji Lesmana keluar dari istana. Konflik dalam cerita di atas yaitu A. Pangeran Aji Lesmana menentang kedua orang tuanya. 23. Perhatikan pantun berikut. Pakailah payung di saat hujan agar bajumu tidak basah. Kalau kau ingin lulus ujian, rajinlah belajar, pantang menyerah. Maksud pantun di atas yaitu C. Terus belajar dan berusaha supaya dapat lulus ujian. 24. Bacalah cerita berikut di rumah. Bimo mempunyai tugas memberi makan kucing piaraannya. Bimo tak pernah lupa mengerjakan tugasnya itu. Hari itu Bimo sibuk mengerjakan tugas sekolahnya, namun Bimo tetap menyempatkan waktu untuk memberi makan kucing piaraannya. Bimo berusaha mengerjakan semua tugasnya dengan baik. Nilai moral positif dalam cerita tersebut adalah C. Bertanggung jawab dan rajin. 23. Perhatikan pantun berikut. Pakailah payung di saat hujan agar bajumu tidak basah. Kalau ingin lulus ujian, rajinlah belajar, pantang menyerah. Maksud pantun di atas yaitu teruslah belajar dan berusaha supaya dapat lulus ujian. 24. Bacalah cerita berikut di rumah. Bimo mempunyai tugas memberi makan kucing piaraannya. Bimo tak pernah lupa mengerjakan tugasnya itu. Hari itu Bimo sibuk mengerjakan tugas sekolahnya, namun Bimo tetap menyempatkan waktu untuk memberi makan kucing piaraannya. Bimo berusaha mengerjakan semua tugasnya dengan baik. Nilai moral positif dalam cerita tersebut adalah C. Bertanggung jawab dan rajin. 25. Perhatikan. Sudah berkali-kali Saskia mengikuti turnamen bulu tangkis, tetapi sampai saat ini belum pernah menjadi juara. Sekalipun begitu, dia tidak pernah patah semangat. Dia terus berlatih giat. Dia berharap suatu saat nanti dapat meraih juara. Sikap tokoh Saskia yang patut diteladannya itu dia tidak putus asa menghadapi kegagalan. 26. Udara di lingkungan kami sangat kotor terkena polusi. Polusi udara itu disebabkan oleh asap pabrik dan asap kendaraan bermotor. Masyarakat berusaha mengurangi polusi dengan titik-titik. Hal itu diharapkan dapat mengurangi polusi udara dan memperindah pekarangan rumah. Istilah yang tepat untuk melengkapi teks di atas adalah B. Penghijauan. 27. Perhatikan teks berikut. Penghematan energi adalah pengurangan jumlah penggunaan energi. Penghematan energi dapat dicapai dengan penggunaan energi secara titik-titik dengan upaya tersebut. Manfaat yang sama diperoleh dengan menggunakan energi lebih sedikit. Kata yang tepat untuk melengkapi teks tersebut adalah B. Efisien. 28. Perhatikan ini terus cemburu cucinya piring dan gelas kotor dengan kasal piar. Sebuah gelas yang bermotif bunga kesayangan sendiri pecah begitu. Kalau bekerja dengan tidak akan bagus. Ungkapan yang tepat untuk melengkapi teks di atas adalah D. Berat hati. 29. Hari itu ibu menasihatiku, nak, mengerjakan sesuatu dengan jangan setengah-setengah. Selesaikanlah apa yang kamu mulai. Jangan meninggalkan pekerjaan yang belum selesai. Peribahasa yang tepat untuk melengkapi teks di atas adalah A. Berjalanlah sampai ke batas, berlayarlah sampai ke pulau. 30. Tunjuk penggunaan senter. 1. Kembali baterai dengan benar. 2. Untuk mematikan senter, pijatlah tombol ke arah bawah sehingga bolanya padam. 3. Bukalah tutup baterai yang ada di bagian belakang bawah badan senter. 4. Pijat tombol penghidup senter ke arah atas sampai bawah lampunya menyala. Senter pun siap digunakan. Masukkan baterai ke dalam tempat baterai. Jumlah baterai harus sesuai dengan petunjuknya. Petunjuk penggunaan senter yang tepat adalah A3, 5, 1, 4, dan 2. 31. Cermati kalimat berikut. Cara membuat telur asin. 1. Balurlah telur pilihan itu dengan adonan garam dan abu gosok. 2. Pilihlah telur itik yang bagus, kemudian cucilah sampai bersih. 3. Ambil dan cucilah kembali, kemudian kukus hingga matang. 4. Biarkan telur yang telah dibaluri tersebut selama 12 hari. Susunan yang tepat untuk petunjuk tersebut adalah D2, 1, 4, 3. 32. Perhatikan teks berikut. Hujan deras dan angin kencang menyebabkan jembatan penghubung desa Durian dengan kota Anggrek terputus. Keadaan tersebut mengakibatkan transportasi warga terganggu. Para pekerja pedagang dan anak sekolah banyak yang terlambat ke tujuan. Kalimat yang tepat untuk melengkapi laporan tersebut adalah A. Mereka mencari transportasi sampai puluhan kilometer. 33. Gunakan air ingat air untuk kelangsungan B. Gunakan air seperlunya. Ingat air untuk kelangsungan dunia. Perbaikan jalan yaitu
itu bulan depan. Tidak bulan depan. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah direalisasikan. 35. 1. Sekitar pukul 4, aku dan ibuku tiba di pasar. 2. Wah, ternyata pagi-pagi begini pasar sudah sangat ramai. 3. Ini yang pertama kalinya aku ikut ke pasar ketika hari masih pagi sekali. 4. Ikan, buah-buahan, dan sayur-sayuran masih segar semuanya. Tanda baca yang tidak tepat terdapat pada kalimat nomor A1. 36. Penggunaan ejaan yang tepat terdapat pada kalimat B. Obat sesak napas dijual di apotek. 37. Penggunaan tanda baca yang tepat terdapat pada kalimat C. Wah, bagus sekali tulisanmu. 38. Perhatikan kalimat berikut. Piring dan gelas termasuk benda konkret. Perbaikan tulisan kata yang bercetak miring tebal adalah A konkret. 39. Cermati teks berikut. Bintang dan Anugrah mengikuti acara Dokter Cilik 2023. Acara tersebut dilaksanakan di Puskesmas Pemuda Surabaya pada hari Sabtu 24 Agustus 2023. Para peserta termasuk Bintang dan Anugrah diberi pengetahuan dasar tentang cara hidup sehat di sekolah, di rumah, dan lingkungannya. Perbaikan ejaan untuk kalimat yang bercetak tebal adalah D. Acara tersebut dilaksanakan di Puskesmas Pemuda Surabaya pada hari Sabtu 24 Agustus 2023. 40. Karena uangnya hilang, Vika tidak bisa membeli makan. Perbaikan penggunaan tanda baca yang tepat yaitu C. Karena uangnya hilang, Vika tidak bisa membeli makanan. Ayo mengerjakan soal-soal di bawah ini dengan cepat. Bacalah teks berikut. Kehidupan sehari-hari suku Baduy yang sangat sederhana. Mereka tidak menggunakan sabun mandi ketika mencuci. Ketika mencuci pakaian, suku Baduy menggilas pakaian mereka di batu. Setelah itu pakaian dibilas di air sungai lalu dijemur. Tentukan gagasan utama. Teks di atas. Gagasan utama teks di atas adalah kehidupan sehari-hari suku Baduy sangat sederhana. 42. Sinar mentari mulai tampakkan senyuman. Engkau telah bersiap di pematang panas dan dahaga tak kau hiraukan rintik hujan, tak kau rasakan. Tentukan makna bagian yang berkata tebal dalam syair di atas. Perlihatkan senyuman. 43. Hadirin yang saya hormati, artinya menuntut ilmu seumur hidup. Hadirin menuntut ilmu itu bagi kita. Dengan ilmu kita dapat membedakan hal baik dan buruk. Dengan ilmu pula kita dapat membangun bangsa tercinta kita ini dengan baik. Tuliskan sebuah kalimat ajakan untuk melengkapi kutipan pidato itu. Jawab, ayo belajar tanpa mengenal usia. 44. Candi Borobudur merupakan peninggalan agama Buddha terbesar di dunia. Candi Borobudur terkenal hingga seluruh dunia. Bentuknya yang megah dan detail arsitektur yang unik membuat semua orang ingin mengunjungi Borobudur. Tentukan perbaikan tata kalimat bercetak tebal dan teks di atas. Jawab, Candi Borobudur merupakan peninggalan agama Buddha termegah di dunia. 45. Murid kelas 4 mengadakan observasi terhadap pertumbuhan tanaman tentang pengamatan jalan selama 17 hari di kebun sekolah. Setiap pertumbuhan dicatat dan sebut tabel. Tentukan penulisan kata yang tidak tepat pada teks di atas. Yang tidak tepat adalah observasi. Yang benar adalah observasi. Sekian bacaan dari saya. Maaf bila banyak kesalahan saat membaca. Saya akhiri dengan Tam Santi. Om Santi Santi Santi.